Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Selamat datang semuanya saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat di salah satu rumah Allah tabaraka wa taala, di salah satu taman-taman surga dunia. Semoga Allah tabaraka wa taala yang mengumpulkan kita hari ini di majlis ilmu ini, di rumahnya ini, mengumpulkan kita insyaallah taala di surga kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, cinta Rasul, itulah tema yang kita angkat pagi hari ini. Cinta Rasul adalah samudra nan luas, samudra yang tidak bertepi. Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat. Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Dan beruntunglah orang-orang yang dicintai pula oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, agar kaum muslimin tahu betapa tingginya kedudukan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita bisa menghargai cinta dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya.
dan agar kita betul-betul menjadi umatnya yang sejati, mewujudkan cinta tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pada bagian yang pertama ini, insyaallah saya dengan Ustadz kita, Ustadz Maududi Abdullah, akan berganti-gantian berbicara setengah jam. Dan di bagian pertama ini saya akan berbicara tentang bentuk-bentuk kasih sayang dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Saudara-saudariku, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lumrah. Itu suatu kewajiban. Tetapi yang ajaib, yang luar biasa, bagaimana Rasulullah mencintai kita. Saya teringat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau melihat seorang tabi'in, Ar-Rabi' bin Khuzaim. Dilihatnya akhlaknya yang mulia, pekertinya yang tinggi, tutur katanya yang lembut, kesabarannya, lapang dada, akhlak yang mulia, ketaatan dan ibadahnya juga. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata kepada Ar-Rabi' bin Khuzaim, "Lau ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbaka." Kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatmu, hai Rabi', niscaya beliau akan mencintaimu. La ilaha illallah. Kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatmu, bagaimana wahai saudara-saudariku jika kata-kata tersebut diucapkan kepada kita? Ya ukhti, wahai saudariku, bagaimana kalau Rasulullah melihatmu dan dia mencintaimu? Wahai saudariku, wahai saudaraku, bagaimana kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak dan dia menyambut kita di telaganya, lalu mengulurkan gelas cangkir dari telaganya kepada kita? La ilaha illallah. Nikmat yang luar biasa. Nah, ini dia. Kita ingin melihat bagaimana besarnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, agar kita dapat pula membalas cinta kasihnya itu dengan yang setimpal. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau dengan sesungguhnya, dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Kemudian Allah lanjutkan, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian, dahulu kalian itu saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah satukan di antara kalian. Allah ikat hati kalian itu dengan tali yang kuat, yaitu ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan yang dijalin di atas pondasi akidah yang benar, tauhid yang lurus. Lalu Allah lanjutkan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dan dulu kalian itu berada di tepi jurang neraka. Saya, Anda dan kita semua dahulu itu berada di dalam kegelapan, di tepi jurang neraka. Fa anqadhakum minha. Lalu Allah selamatkan kalian. Bagaimana, dengan apa Allah menyelamatkan kita dari tepi jurang neraka tersebut? Imam At-Tabari di dalam tafsirnya membawakan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Qatadah dari Ibnu Abbas,
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, kunna fil jahiliyah. Dahulu kita ini di masa jahiliyah, umma ta'kulul jiyaf, umat yang memakan bangkai. Wa tashrabul khamra, meminum minuman keras. Lalu beliau sebutkan satu persatu kekejian-kekejian yang dulu dilakukan di masa jahiliyah. Dan dahulu kita berada di antara cengkeraman Persia dan Romawi. Lalu Allah selamatkan kita. Faja'ana Allahu bihadzal rasul fa'azzana Allahu bihadzal din. Lalu Allah datangkan, Allah utus rasul ini sehingga Allah muliakan kita dengan agama ini. Subhanallah. Jadi Allah menyelamatkan kita dari tepi jurang neraka tersebut dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Rasul yang cinta dan kasih dia kepada umatnya melebihi cinta dan kasih dia kepada dirinya sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian hai manusia, hai kaum muslimin, dengarkan saudara-saudariku, hakikat Nabi kita ini, bagaimana kepribadian dia, bagaimana cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Ayat yang sering kita lupakan, ayat yang jarang kita renungi, sehingga membuat kita lalai dan lengah terhadap cinta dan kasih sayang Nabi kita kepada kita sendiri. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari bangsa kalian sendiri, dari diri kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum, sangat berat baginya apa yang menimpa kalian. Sangat berat. Beban derita yang menimpa kita, ujian dan cobaan yang menimpa kita, itu sangat memberatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, dan dia sangat ingin kalian itu selamat, sangat ingin kalian itu beriman. Bil mu'minina raufur rahim, dan kasih serta sayang kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Bacalah sejarahnya, bukalah lembaran-lembaran sejarah yang ditulis dengan tinta emas, sirah nabawiyah, kepribadian dan jalan hidup beliau. Bagaimana beliau merelakan dirinya dihina, dicela, disiksa. Untuk apa? Untuk menyampaikan risalah ini, mengeluarkan manusia yang kita di antaranya dari kegelapan kesyirikan menuju tauhid, dari kegelapan bid'ah menuju sunnah, dari kegelapan maksiat menuju taat. Di dalam Sahih Bukhari dan juga di Sahih Muslim, dalam hadis syafaah yang panjang dengan lafaz yang bermacam-macam, yang inti isinya di salah satu riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, saya, anda dan kita semua berada di tengah-tengah manusia ketika itu. Matahari didekatkan kepada kepala kita, keringat bercucuran, kondisi yang digambarkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Kaifa bikum, bagaimana dengan kalian? Biyaumin khamsina alfi yaum, dengan satu hari yang setara dengan 50.000 tahun. Manusia berdiri dalam satu hari yang setara dengan 50.000 tahun. La ya'kulu ta'am wa la yashrabu syarab, tidak makan, tidak minum, tanpa sehelai benang pun, seluruhnya dalam kegalauan, ketakutan, kecemasan. Ada apa dan bagaimana? Kemana tempat saya? Surga atau neraka? Dalam ketakutan, kecemasan tersebut, manusia saling toleh menoleh, bertanya satu dengan yang lainnya. Ala taraun fima nahnu fi, tidakkah kalian melihat kondisi kita sekarang? Lalu berbondong-bondonglah manusia pergi mendatangi Nabi Adam, meminta syafaat. Ya Adam, engkau adalah bapak manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya. Allah tiupkan langsung ruh pada dirimu. Mintalah syafaat kepada Allah agar Allah meringankan kami. Adam alaihissalam, manusia pertama yang diberi kemuliaan, malaikat-malaikat diperintahkan sujud kepadanya. Berkata, laqad ghadiba rabbi yawman ghadban lam yaghdab mithlahu qablahu wala ba'dahu qat. Sungguh
Rabbku hari ini murka, marah dengan kemarahan yang dia tidak pernah marah sebelum dan sesudahnya seperti ini. Aku dulu melakukan kesalahan. Aku melanggar larangan-larangan Allah. Nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Idhabu ila Nuh. Pergi kalian kepada Nabi Nuh. Minta syafaat darinya. Maka berbondong-bondong pula manusia menuju Nabi Nuh. Saya, anda dan engkau wahai saudari-saudariku, berada di tengah manusia dalam ketakutan, meminta syafaat pula kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruh nabi-nabi ulul azmi tersebut berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku, semuanya takut akan kemurkaan Allah tabaraka wa taala. Lalu akhirnya manusia pun datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa antaliqu fa'ati tahtal arsh." Hadis di Bukhari. Lalu aku pun berangkat datang ke bawah arsh. Fa aqa'u sajidan li Rabbi azza wa jal. Lalu aku pun tersungkur sujud kepada Rabbku azza wa jal. Thumma yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husni tsana'i alayhi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Lalu Allah ilhamkan kepadaku puji-pujian, sanjung-sanjungan yang belum pernah Allah ilhamkan kepada seorang pun sebelumku. Kemudian terdengar seruan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'tah, washfa' tushaffa'." Hai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, engkau pasti diberi. Mintalah syafaat, engkau akan diizinkan. Berilah syafaat, engkau akan diizinkan untuk memberi syafaat. Perhatikan wahai saudara-saudariku, dalam kondisi seperti itu, setiap nabi, setiap rasul, bahkan ulul azmi, mereka takut dan ingat diri mereka. Nafsi, nafsi, aku khawatir terhadap diriku, aku cemas terhadap diriku. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering kita lalaikan sunnahnya, yang banyak kita lupakan sunnahnya, yang kita langgar syariatnya, di saat-saat yang seperti itu, ketika dia diizinkan untuk berdoa meminta, ketika dia dijamin bisa memberi syafaat, dia langsung berucap kepada Allah tabaraka wa taala. Yang pertama terlontar dari lisannya, "Ya Rabb, ummati, ummati, umatku ya Rabb, umatku ya Rabb." Ya Allah, Rasulullah ingat anda wahai saudara-saudariku. Rasulullah ingat kita umatnya di hari yang maha dahsyat tersebut, agar beban derita yang kita hadapi ketika itu diberi keringanan oleh Allah tabaraka wa taala. Adakah cinta yang lebih sejati daripada ini? Lantas, apa yang telah kita perbuat dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Suatu malam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, lalu membaca firman Allah tabaraka wa taala, "Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas." Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala tersebut telah banyak menyesatkan banyak manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikutiku, maka dia termasuk golonganku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan barang siapa yang menentangku, bermaksiat kepadaku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu Rasulullah juga di dalam salatnya membaca firman Allah di surah Al-Maidah. Doa Nabi Isa kepada Allah. Rasulullah mengulang-ulangnya, membacanya sambil terisak-isak menangis. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, in tu'adzibuhum, ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, mereka itu adalah hamba-hambamu. Fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, engkau zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Rasulullah mengulang-ulang ayat tersebut dan dia terisak-isak menangis
sehingga tangisannya tersebut terdengar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di langit yang ketujuh. Lalu Allah berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, inzil ala Muhammad wasalhu malladhi yubkih." Allahu a'lam billadhi yubkih. Lalu Allah berfirman kepada Jibril, "Hai Jibril, turun, temui Muhammad, tanyakan kepadanya, kenapa dia menangis?" Dan Allah lebih tahu kenapa dia menangis. Lalu turunlah Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jibril berkata kepada Rasulullah yang terisak-isak menangis membaca ayat tersebut, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, malladhi yubkik?" Hai Rasulullah, apa gerangan yang membuatmu menangis? Kenapa engkau menangis? Ya Jibril, ummati, ummati. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tentang azab, ayat tentang siksa Allah kepada manusia yang membangkang, Rasulullah ingat kepada umatnya. Dia takut, dia khawatir kalau saja umatnya diazab dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menangis. Beliau meneteskan air mata untuk apa? Untuk kita. Beliau meneteskan air mata untuk apa? Untuk kita. Kita pun menangis. Kita menangis karena kita rugi dalam bisnis. Kita menangis karena kita tidak mendapatkan laba yang kita harapkan. Kita menangis karena kita ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai kita. Tetapi lihatlah para sahabat dahulu kenapa mereka menangis. Lihatlah para sahabat, lihatlah para tabi'in, lihatlah tabi'in, lihatlah salafun salih. Bagaimana sedihnya mereka menangis kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril naik lagi dan menemui Allah Tabaraka wa Taala. Lalu dia berkata, "Ya Rabb, yabki ala ummatihi." Wahai Tuhanku, kata Jibril, Muhammad menangis karena khawatir dan cemas. Dia menangisi umatnya. Lalu Allah Tabaraka wa Taala berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, qul lahu inna sanurdika fi ummatik." Hai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, "Inna sanurdika fi ummatik." Sesungguhnya kami akan membuatmu ridha, akan membuatmu suka, akan membuatmu senang melihat umatmu. La ilaha illallah. Begitu besarnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sampai beliau menangis untuk kita. Bahkan Rasulullah simpan doanya yang mustajab hanya untuk kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi itu memiliki dakwah, doa yang dikabulkan. Ya akhi, seandainya salah seorang dari kita ada satu doa saja yang dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa yang akan kita lakukan? Kita tahu, ya Allah, masukkan, kalau seandainya yang masuk surga itu tinggal saya saja yang harus masuk, masukkan saya, jangan yang lain-lainnya. Mungkin itu kita akan doa, karena kita mementingkan diri kita sendiri. Bahkan mungkin sebagian kalau tahu dia doanya makbul, dia akan berdoa untuk keuntungan dunianya. Ya Allah, beri saya rezeki sebanyak-banyaknya. Bukankah sebagian manusia rela demi dunianya dia melakukan kesyirikan? Melakukan apa saja untuk dunianya. Maksiat, tidak peduli lagi halal dan haram. Lalu dia mengakui cinta Rasul, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dia tidak peduli lagi kepada dirinya. Dia tidak peduli lagi kepada dirinya. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu ada memiliki doa yang dikabulkan. Wakhtaba'tu da'wati syafi'an li ummati yaumal qiyamah. Dan saya simpan doaku yang mustajab tersebut sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuaca mendung, angin bertiup kencang, awan hitam menggulung-gulung di langit. Jika hujan deras turun, angin kencang bertiup, salah seorang dari kita akan berlari mencari tempat berteduh, menyelamatkan dirinya. Kalau dia berjalan dengan kawannya,
dia duluan lari cari tempat berteduh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika angin bertiup kencang, awan hitam menggumpal di atas langit, beliau hilir mudik keluar masuk rumahnya, pucat pasi mukanya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada dia, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Khasyitu azaban sallatallahu ala ummati." Aku takut, aku khawatir. Aku khawatir kalau ini adalah azab yang dikirimkan oleh Allah untuk menghukum umatku. Dia tidak khawatir bagaimana nanti kalau seandainya diri saya terjadi ini, itu dan segala macam. Tetapi yang dia khawatirkan, azab itu menimpa umatnya. Setelah badai redah, hujan pun turun, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali cerah. Karena dia tahu itu bukanlah azab yang dikirimkan kepada umat-umatnya. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umatnya. Tidakkah layak kita sebagai umatnya membalas cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lebih dari apa yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Ya, itulah yang nanti akan dijawab oleh Ustaz Maududi insyaallah setengah jam ke depan atau kurang atau lebih, bagaimana seharusnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu saya lanjutkan lagi dengan masalah-masalah lainnya. Fadhal Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bercerita tentang kecintaan kepada Rasul adalah sebuah pembicaraan yang sangat agung, pembicaraan yang sangat penting, pembicaraan yang tidak boleh luput dari lisan seorang muslim dan muslimah. Setiap hari tidak boleh seorang muslim dan muslimah lupa untuk mencintai Rasulnya setiap hari. Bahkan setiap detik-detik daripada umurnya harus dia lalui dengan kecintaan yang penuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Seluruh kita adalah orang-orang yang mati. Semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kebahagiaan dunia, semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat tertutup, kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ati babal jannah, nanti saya akan masuk mendatangi pintu-pintu surga dan aku minta untuk dibukakan. Lalu malaikat penjaga pintu surga bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Aku menjawab, "Ana Muhammad. Aku adalah Muhammad." Kata malaikat penjaga pintu surga, "Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak." Saya diperintahkan oleh Allah untuk tidak membukakan pintu surga ini kecuali kalau yang memintanya adalah engkau wahai Muhammad. Artinya apa? Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kita jadikan pemimpin kita. Kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 24, Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah
ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup. Artinya, orang-orang yang tidak menyambut seruan Rasul adalah bukan orang-orang yang hidup. Ajsaduhum qablal quburi quburu. Jasad mereka adalah kuburan bagi nyawa mereka sebelum mereka masuk kuburan yang sesungguhnya. Kecintaan kepada Rasul, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir. Sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat. Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman? Kalaulah cinta Rasul seperti yang telah kita dengarkan bersama dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Zubair hafizahullah. Menangis bukan karena kekurangan harta. Menangis bukan karena ditempa oleh derita. Menangis bukan karena musibah yang datang mendera. Akan tetapi menangis karena beliau sayang kepada umatnya. Pernahkah kita menangis, hai kaum muslimin, hai kaum muslimat? Suatu saat kita menangis, bersimpuh karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Silahkan introspeksi diri kita masing-masing. Kapan air mata kita mengalir? Kapan kita meneteskan air mata ketika kita ingat dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkin belum pernah terjadi dalam biografi kehidupan kita yang sudah berbilang tahun, berpuluh bulan, air mata kita mungkin belum pernah menangis ketika kita membaca sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengingat Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sesungguhnya, seharusnya kita yang butuh cinta kepada Rasul. Rasul tidak butuh kita umatnya. Rasul adalah qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Rasul adalah orang yang telah Allah hapuskan dosanya. Allah telah berikan jaminan ampunan dosa. Sesuatu yang pernah beliau kerjakan dan sesuatu yang belum pernah beliau kerjakan. Yang dahulu dan yang akan datang telah diampunkan oleh Allah dosa-dosanya. Rasul tidak butuh kita. Kita yang butuh kepada Rasul. Kita yang membutuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 24, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba ilaikum wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan hai Muhammad kepada manusia, kepada saya, kepada anda dan kepada kita semua, katakan kepada mereka, seandainya ayah-ayah anda, seandainya anak-anak anda, seandainya saudara-saudara anda, istri-istri anda, keluarga anda, harta yang anda selalu usahakan untuk mendapatkannya, perdagangan yang anda takutkan untuk kerugiannya, rumah-rumah yang telah anda ridho tinggal di dalamnya, semua itu seandainya lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada Rasulullah, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah, tunggu azab Allah datang. Tidakkah ayat ini memberikan getaran di dalam hati orang-orang yang beriman?
Tidakkah ayat ini menjadi cemeti untuk menghantarkan kaum muslimin muslimat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah segalanya? Lebih ia cintai daripada ayahnya, anaknya, istrinya, saudaranya, keluarganya, bahkan seluruh manusia. Dan itulah yang seharusnya terjadi. Karena kita tidak akan mungkin selamat kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita jauhi. Ma yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Tidak ada seorang pun yang mendengar dakwahku, risalahku, orang Yahudi atau Nasrani ataupun yang lainnya, lalu dia wafat, meninggal dunia, sementara belum beriman dengan apa yang telah aku utarakan, dengan apa yang telah aku bawa, melainkan dia akan menjadi penduduk neraka untuk selama-lamanya. Kita hancur, kita binasa, kalau bukan karena risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kita sebagai umatnya untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 6, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih pantas untuk dicintai oleh seorang mukmin, untuk lebih diperhatikan oleh seorang mukmin daripada dirinya sendiri. Sehebat apapun kita mencintai ayah kita, biasanya kita lebih cinta diri kita sendiri dibanding mereka. Sehebat apapun kita mencintai ibu kita, kita biasanya lebih mencintai diri kita sendiri dibanding ibu kita. Akan tetapi untuk Rasulullah itu tidak boleh. Rasulullah lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian, hatta akuna ahabba ilaikum, sampai saya lebih kalian cintai, min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, dan ayahnya, wan nasi ajmain, bahkan dari seluruh manusia. Ikhwani wa akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak akan pernah sampai kepada kelezatan iman sampai kita mencintai Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang kalau 3 perkara ini ada di dalam jiwa seseorang, maka dia akan menemukan indahnya iman, lezatnya iman. Wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat, yang hingga saat ini masih mencari-cari, yang hingga saat ini masih bengong untuk mencari di mana saya bisa menemukan kelezatan diri, di mana saya bisa menemukan kenikmatan iman, di mana saya bisa menemukan keindahan yang ada di dalam jiwa. Dengarkan hadis ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada 3 perkara yang kalau seandainya terwujud dalam jiwa seseorang, dia akan menemukan lezatnya iman, yang mungkin sudah hilang dari banyak kehidupan kaum muslimin. Yang banyak mungkin orang yang berusaha mengejarnya, yang hingga saat ini belum menemukannya. Salah satu di antaranya, an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia harus menjadikan Allah, menjadikan Rasulullah lebih dia cintai daripada seluruh yang lain selain keduanya. Daripada semua yang ada, dia harus mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Senada dengan ayat yang telah kita bacakan tadi dalam surat At-Taubah. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dia harus mencintai seseorang. Kecintaannya kepada seseorang itu bukan karena materi, bukan karena kedudukan, bukan karena kecantikan, bukan karena kegantengan, bukan karena usaha, bukan karena bertetangga, bukan karena bernasab, akan tetapi dia cinta kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga,
wa an yakraha an yuqdhafa fin nar wa an yakraha an ya'uda fil kufur ba'da id anqadhahu Allah min kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Yang ketiga, hendaklah dia membenci untuk kembali ke dalam kekufuran, kembali ke alam kemaksiatan, kembali kepada masa-masa jahiliyah, melebihi atau seperti bencinya dia, enggannya dia kalau dimasukkan ke dalam api neraka. Ini 3 perkara. Salah satu dan itu yang paling utama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada seluruh yang ada. Ikhwani wa akhwati fid din, bagaimana tidak? Rasulullah yang telah menyelamatkan kita dari kesesatan. Rasulullah yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju cahaya ilmu dan akidah. Rasulullah yang telah mengajarkan kita sehingga kita keluar dari gelombang kebodohan. Rasulullah yang telah mengajarkan kita sehingga kita selamat daripada mata-mata yang buta, daripada telinga-telinga yang tuli, daripada hati-hati yang telah tertutup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita siapa Allah, bagaimana cara mengibadatinya, bagaimana jalan menuju ridhonya, dan bagaimana jalan menuju surganya. Bagaimana tidak kita cinta kepada Rasulullah? Rasulullah adalah orang yang amanahnya paling tinggi, orang yang jujur bicaranya paling hebat, orang yang paling dermawan, orang yang paling pemaaf dan pengampun. Setiap kebodohan yang datang kepada Rasul bersamaan dengan kekerasan membuat Rasulullah selalu menambahnya dengan kelemah lembutan. Bagaimana tidak kita cinta kepada Rasul? Kalau seandainya keselamatan dunia dan akhirat kita bergantung kepadanya, kehinaan dunia dan akhirat kita bergantung kepadanya. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, para ulama, maka kita akan menemukan suri tauladan terbaik dalam jiwa-jiwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan beberapa nukilan berikut ini. Yang nukilan ini adalah hanya setetes air dari danau besar cerita tentang kesetiaan para sahabat dan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Sufyan, ketika itu Abu Sufyan masih berada di dalam kegelapan kesyirikan, radhiyallahu taala anhu. Ma ra'aitu minan nas ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Saya tidak pernah menemukan adanya orang yang lebih cinta kepada seseorang melebihi kecintaan sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad. Saya tidak pernah menemukan, kata Abu Sufyan. Tidak pernah bertemu dalam sejarah biografi kehidupan dunia adanya orang yang mencintai orang lain, adanya orang yang lebih mementingkan orang lain daripada dirinya melebihi sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah radhiyallahu taala an, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, memberikan tausiah, memberikan wejangan, memberikan pelajaran-pelajaran para sahabatnya, seluruh para sahabat menundukkan kepala, ka'anna ala ru'usihimut thair, seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung yang sedang hinggap. Begitu tenangnya mereka, begitu memuliakan mereka, begitu hebatnya mereka menteladani, begitu hebatnya mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang sampai di hatinya kecintaan kepada puncaknya kepada seseorang, ketika bertemu dengan orang yang dia cintai, dia tidak akan bisa menatap orang yang dia cintai tersebut. Yang ada adalah sifat malu, yang ada adalah sifat merasa harus merendahkan diri kepada orang yang ia cintai. Itu kalau seandainya cinta sampai kepada puncaknya. Oleh karena itu berkata Amr bin As,
radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya kalian meminta kepadaku untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya wajah Rasulullah, bagaimana sebenarnya indahnya dan budi pekerti wajah Rasulullah yang mulia, saya tidak akan sanggup, saya tidak akan bisa menceritakan kepada kalian. Tidak pernah mata saya ini tertuju langsung kepada beliau, karena saya selalu menghormati beliau. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, ketika beliau ditanya, bagaimana kecintaan kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ali bin Abi Thalib menjawab, demi Allah, kami lebih cintai Rasulullah daripada harta kami, daripada anak-anak kami, daripada ayah-ayah kami, daripada ibu-ibu kami. Persis seperti apa yang ada di dalam ayat Al-Quran surah At-Taubah tadi. Persis seperti itu. Namun dengarkan tambahannya wahai kaum muslimin. Dengarkan tambahannya wahai kaum muslimat. Tambahan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Setelah beliau berkata, lebih kami cintai Rasulullah daripada harta kami yang ada, daripada anak kami yang telah lahir, daripada ayah kami yang menyayangi kami, daripada ibu kami yang sangat cinta dan kasih kepada kami. Kami lebih mencintai Rasulullah. Bahkan kami telah lebih mencintai Rasulullah dibanding air dingin di saat dahaga telah memuncak. Begitulah sahabat-sahabat Rasulullah. Suatu saat ketika perperangan terjadi, seorang wanita kehilangan ayahnya. Wafat di medan jihad, gugur sebagai seorang syahid. Begitu juga dengan anaknya. Begitu juga dengan pamannya. 3 orang yang selama ini melindungi dia. 3 orang yang selama ini kasih dan sayang kepadanya meninggal dunia. Ia berkata, setelah disampaikan kepadanya bahwa ayahnya meninggal, anaknya meninggal, pamannya meninggal. Kalaulah ini yang terjadi kepada kita, apakah gerangan tindakan yang akan kita lakukan? Apa reaksi dari jiwa kita ketika di medan jihad, kaum muslimin pulang dari medan jihad? Kita kehilangan ayah, kita kehilangan anak, kita kehilangan paman sekaligus. Dan bayangkan itu kepada wanita ini. Apatah lagi wanita yang perasaannya jauh lebih tinggi menguasai jiwanya dibanding akal pikirannya. Namun ketika berita itu sampai kepadanya, apa yang dikatakan oleh wanita ini radhiyallahu taala anha? Bagaimana dengan kabar Rasul? Apa yang terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehat walafiat. Wanita tersebut belum tenang dan berkata kepada mereka, tunjukkan saya, tunjukkan kepada aku di mana Rasulullah, saya ingin melihatnya. Ketika wanita tersebut dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat Rasulullah sehat walafiat, dia berkata, hai kaum muslimin, hai kaum muslimat, dengarkan perkataan wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kehilangan ayahnya, kehilangan anaknya, kehilangan pamannya, dan melihat Rasulullah sehat walafiat. Ia berkata, ya Rasul, wahai Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalalu. Seluruh musibah yang menimpa aku ketika engkau sehat, itu gampang wahai Rasul, itu enteng wahai Rasul, enggak ada masalah wahai Rasul kalau engkau masih selamat. Di manakah keimanan kita? Di manakah kecintaan kita? Di manakah tersembunyinya kecintaan yang seharusnya ada di dalam jiwa muslim dan muslimah? Dengarkan apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk rapat musyawarah untuk sebuah medan jihad. Musyawarah bukan untuk tabligh akbar. Musyawarah bukan untuk acara ini dan itu, bukan untuk kemewahan, tapi Rasulullah mengajak mereka untuk musyawarah berjihad. Dan Rasulullah bertanya, apa yang akan kalian lakukan
Bagaimana sikap kalian? Sa'ad bin Ubadah, pemimpin di kota Madinah, datang, bangkit dan berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, hadhihi amwaluna baina yadaik, fahkum fiha bima syi'. Ini harta kami ada di depan matamu, wahai Rasul. Silahkan ambil berapa yang kau butuhkan. Wa hadhihi nufusuna baina yadaik. Ini jiwa-jiwa kami ada di hadapanmu, wahai Rasul. Law ista'radta binal bahra lakhudnak. Kalau seandainya kamu perintahkan kami untuk menyeberangi dan menyelami lautan, kami akan lakukan, wahai Rasul. Nuqatilu baina yadaik wa min khalfik wa an yaminik wa an shimalik. Kami akan bertempur di hadapanmu, di belakangmu, di bagian kananmu dan sebelah kirimu. Bahkan dengarkan apa yang dikatakan oleh seorang anak kepada ayahnya. Sang anak adalah Ummu Habibah, ibu kita dan ibu seluruh kaum muslimin dan muslimat, istri Rasulullah yang mulia di dunia dan di akhirat, anak daripada Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Dan cerita ini ketika Abu Sufyan belum lagi menjadi seorang sahabat. Abu Sufyan datang ke kota Madinah. Lalu karena anaknya Ummu Habibah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti seorang ayah akan melihat anaknya. Bagaimanapun bencinya Abu Sufyan kepada Rasulullah pada saat itu, tidak akan mungkin kebenciannya kepada Rasulullah menghilangkan fitrah yang ada di dalam jiwanya untuk mencintai anak kandungnya, darah dagingnya yang ia besarkan dengan kasih sayang. Masuklah Abu Sufyan ke rumah Ummu Habibah, yang ketika itu tempat duduknya Rasulullah, kasurnya Rasulullah ada di ruang tamu. Lalu Abu Sufyan masuk tentunya mencari tempat duduk. Ketika dia hendak duduk di tempat di mana Rasulullah SAW duduk, Ummu Habibah bergesa-gesa, dia gulung kasur tersebut, dia gulung tempat tidur tersebut dan dia simpan. Abu Sufyan heran dan bertanya, apa ini wahai anakku? Apa ini wahai Ummu Habibah? Ummu Habibah berkata, ini adalah kasurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu tidak izinkan ayahmu duduk di sana? Ummu Habibah menjawab, ini kasurnya Rasul dan engkau adalah musyrik najis. Tidak pantas untukmu untuk duduk di kursinya, di tempat duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang sedemikian memuncak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai kepada level yang paling tinggi daripada kecintaan, sehingga melebihi kecintaannya kepada ayahnya. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Zaid bin Harithah. Ketika itu Zaid bin Harithah menjadi budak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Dan seorang budak biasanya cita-citanya adalah memerdekakan diri dari perbudakan. Hidup sebagai manusia yang merdeka, bebas dari belenggu perbudakan, sehingga bebas menentukan diri sendiri, bebas memiliki harta sebagaimana manusia-manusia merdeka lainnya. Dalam kondisi seperti itu, ayahnya Harithah datang di dalam pencarian yang panjang, karena anaknya dirampas dengan paksa lalu dijual di pasar budak. Setelah pencarian panjang, ia mendengar bahwa Zaid ada di kota Mekah. Ia pun datang beserta keluarganya mencari Zaid. Dilihatnya Zaid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia memanggil Zaid. Ketika itu Zaid sedang berada di majlis Rasulullah SAW. Ia memanggil-manggil Zaid. Setelah sekian lama tidak berjumpa dengan anaknya Zaid, Zaid memandang ayahnya dan tidak bau untuk bangkit dari majlisnya Nabi Muhammad SAW. Penghormatan, pemuliaan, cinta kasih seorang Zaid radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah. Tidak mau bangkit kecuali setelah Rasulullah SAW selesai berbicara, baru Zaid bin Harithah bangkit dan bertemu dengan ayahnya, keluarganya dan pamannya. Lalu ayahnya pun menawarkan, wahai Zaid, saya akan tebus kamu.
Mari kita kembali ke negeri kita. Kita kembali kepada keluarga kita. Kita kembali kepada kampung halaman kita. Yang ditemukan oleh Harithah, Zaid menggeleng panjang. Saya tidak mau. Ia lebih memilih Rasulullah, walaupun hidup sebagai seorang budak, daripada bersama ayahnya, dan hidup sebagai seorang merdeka dan penuh dengan kemewahan. Ayahnya marah. Wahai Zaid, kami telah mencarimu berhari-hari. Kami telah mengumpulkan harta untuk menebusmu. Kenapa kamu tidak mau untuk kembali ke negerimu? Zaid berkata, tidak ada yang lebih saya cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau berpisah darinya. Lalu Harithah tidak juga puas, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Nabi Muhammad untuk melepaskan Zaid dan memerintahkan Zaid untuk kembali kepada keluarganya. Dan ia tawarkan kepada Rasul harta sebanyak apa yang diinginkan dan seberapa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun memanggil Zaid dan menyuruh Zaid bin Harithah memilih dia atau ayahnya. Di hadapan ayahnya, Zaid mengatakan, saya lebih memilih Anda wahai Rasul dibanding ayah saya sendiri. Kata Rasulullah, tidak akan mungkin saya lepaskan orang yang memilih saya dibanding Anda. Lalu kemudian Rasulullah tampil di depan khalayak ramai dan mengatakan, saat ini juga saya merdekakan Zaid dan saya angkat dia menjadi anak angkat saya. Namun setelah itu peraturan mengangkat seorang menjadi anak telah dihapus. Pada saat itu boleh. Sehingga ayah Zaid tenang, dia melepas anaknya bersama seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hidup menjadi anak Muhammad dan bukan lagi menjadi seorang budak. Demikianlah sejarah-sejarah singkat tentang cinta sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan angkat sedikit saja tentang kecintaan para ulama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan wahai kaum muslimin, dengarkan wahai kaum muslimat perkataan Imam Syafi'i. Dengarkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan siapa yang tidak kenal di Indonesia ini seorang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Namanya lebih indah daripada mutiara. Namanya lebih berharga daripada berlian. Imam Syafi'i berkata, di dalam ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ajma'al muslimun, telah sepakat seluruh kaum muslimin, anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun liyada'aha liqauli ahadin kainan man kana. Telah sepakat seluruh kaum muslimin bahwa siapa saja yang telah sampai kepadanya sebuah ucapan dari Nabi Muhammad, tidak halal baginya untuk meninggalkan ucapan tersebut karena pendapat seorang dari manusia, siapapun dia. Cinta daripada Imam Syafi'i kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik, di dalam biografi Imam Malik, kalau sudah bercerita tentang Rasulullah, dia tertunduk, badannya bergetar, lalu air matanya mengalir. Begitu juga dengan Muhammad bin Munkadir, seorang ahli, seorang ulama di zamannya. Kalau sudah menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tidak bisa membendung air mata. Demikian juga dengan Safwan ibn Sulaim. Di dalam biografinya, ia sering sekali menangis kalau sudah berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling sering terjadi adalah ketika majelis sudah dimulai, baru saja dimulai, suara Rasulullah, nama Rasulullah disebut, dia tertunduk, dia menangis dan tidak bisa berhenti menangis sampai semua orang yang hadir pulang ke rumahnya masing-masing. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segelintir dari sejarah-sejarah manusia-manusia mulia. Segelintir dari sejarah orang-orang yang cinta dan kasihnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang umat. Yang mudah-mudahan bisa menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita menggapai keridhaan Allah melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Pernahkah Anda mendengar, pernahkah Anda melihat dan menyaksikan betapa histerisnya sebagian wanita
pria, tua, muda menyambut idola-idolanya, figurnya ketika datang di tempatnya. Lihatlah bagaimana manusia sebagiannya berteriak histeris, bahkan sampai pingsan, meneteskan air mata, berebut-rebut tanda tangan, menyambut idola dan figurnya, yang notabene adalah orang-orang fasik, orang-orang yang dianggap sebagai seniman, bintang-bintang film, olahragawan, yang tidak tampak pada mereka pengorbanan untuk agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, niat dan tekadnya untuk menegakkan ajaran Islam, mengibarkan bendera tauhid. Lalu manusia berteriak menyambutnya, berbondong-bondong, mengibarkan spanduk dan bendera, menjerit-jerit, menampakkan kecintaannya dengan histeris. Anas bin Malik meriwayatkan, dan hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menuturkan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pria tadi, wa ma a'dadta laha? Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat tersebut? Kenapa engkau bertanya? Apakah kau telah menyiapkan sesuatu untuk menyambutnya? Qal, pria tadi berkata, ma a'dadtu laha kathiru amal. Aku tidak memiliki amal yang banyak untuk menyambutnya. Amalanku sedikit. Illa annani uhibbullaha wa rasulah. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Perhatikan wahai saudara-saudariku, betapa berharganya cinta yang tertanam, berurat, berakar di jiwa kita. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Rasul berkata kepadanya, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dicintai. Pilihlah siapa yang anda cintai, dan pilihlah dengan siapa anda akan bersama di hari kiamat. Saudara-saudariku, setelah kita mendengarkan cinta Rasul kepada umatnya, cinta sahabat, para ulama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai di sini muncul sebuah pertanyaan. Apakah engkau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan tergesa-gesa dulu menjawab, wahai saudara-saudariku. Mungkin lisanmu akan bergerak, ya Ustaz, saya cinta Rasul. Jangan saudariku, jangan cepat menjawab, jangan tergesa-gesa. Lisanmu mungkin akan segera meluncurkan kata-kata, siapa yang tidak akan cinta? Ingat, hadir saja di majelis ini, majelis yang mengangkat tema cinta Rasul, tidak menjamin kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyenandungkan bait-bait syair, menuliskan puisi-puisi, berkumpul-kumpul saja untuk mengaku-ngaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki syarat-syarat, tuntutan, pengorbanan, perjuangan, hak-hak yang harus kita tunaikan. Di antara tanda-tanda seseorang itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di surat Al-Imran, ayat yang sering kita baca. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kamu betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikuti siapa? Ikuti Muhammad sallallahu alaihi, ikuti Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yuhibbukumullah,
Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Lihat, ayat ini memerintahkan kita membuktikan cinta kita dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah wahai saudara-saudariku, beberapa waktu yang lalu kita membaca ayat-ayat Allah. Beberapa hari yang lalu kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudariku, bukankah Anda telah mengetahui ayat-ayat yang memerintahkan Anda untuk berhijab? Bukankah Anda telah membaca hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang kewajiban menutup aurat? Lalu apalagi yang membuat kita enggan untuk melaksanakan perintahnya? Saudaraku, bukankah Anda sering membaca, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah tentang sunnah-sunnahnya yang telah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin? Lalu apa yang membuat kita kecut? Apa yang membuat kita enggan untuk menghidupkannya, mengamalkannya? Lantas mana bukti pengakuan yang sering kita lontarkan dengan lisan kita bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengharapkan syafaat darinya di hari kiamat kelak? Alasan apa yang akan kita berikan di hadapan Allah tabaraka wa taala ketika Allah meminta pertanggungjawaban kita terhadap pengakuan cinta kita? Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala di dalam kitab tafsirnya menjelaskan tentang ayat ini. Hadhihi al-ayatul karimah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbat Allah wa laysa huwa ala tariqatil Muhammadiyah. Ayat ini menjadi barometer, tolak ukur bagi siapapun yang mengaku mencintai Allah tetapi dia tidak berada di atas jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kadzibun fi da'wah, sesungguhnya dia adalah pendusta. Pengakuan cintanya itu adalah fata morgana, semu, hanya omong kosong belaka. Sangat mudah mengaku cinta, tetapi berat dan sulit untuk mengungkapkannya dengan amalan kita sehari-hari. Lalu beliau melanjutkan, fa innahu kadzibun fi da'wah fi nafs al-amr hatta yatba' asy-syar'a al-muhammadi wad-din an-nabawi fi jami'i aqwalihi wa af'alihi. Sesungguhnya dia telah berdusta dalam pengakuan cintanya tersebut sehingga dia mengikuti syariat Muhammad, agama Nabi dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Lihat, ini Imam Ibn Katsir, Imamul Mufassirin, yang tafsirnya dibaca oleh setiap kaum muslimin. Sudahkah kita pernah membaca tafsir ini? Lalu mencoba merenunginya, memahaminya, dan ukur perkataan dan perbuatan kita. Benarkah perkataan dan perbuatan kita mengikuti agama Nabi Muhammad SAW, jalan Rasulullah SAW? Kama sabata fi sahih. Lalu beliau berkata lagi, sebagaimana telah tetap di dalam hadis yang sahih, hadis Bukhari dan Muslim, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan dalam tanda kutip amalan di sini maksudnya dalam urusan agama, amal ibadah, urusan agama, laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami. Amal termasuk perbuatan dan perkataan, zahir maupun batin. Wajib kita jadikan tolak ukurnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan dalam urusan agama ini, tidak ada contohnya dari kami, tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalannya tersebut raddun ay mardud, ditolak. Lalu beliau berkata, melanjutkan Ibnu Katsir, walihadza qal, dan karena itu pula Allah tabaraka wa taala berkata, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Muhammad, niscaya Allah akan mencintaimu. Ikuti apa? Apakah ikuti hanya sekedar dengan memanjangkan jenggot? Apakah mengikuti hanya sekedar dengan memendekkan sebagian pakaian kita? Lalu kita menghilangkan akhlak kita, lalu kita tidak mencerminkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Apakah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti hanya dengan mazhar penampilan kita saja, lalu ibadah kita hampa, sedikit dan sangat jarang menegakkan salat malam maupun ibadah-ibadah yang lainnya? Kita mengaku menegakkan sunnah, tetapi jati diri kepribadian kita, muamalah kita dengan manusia tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La. Allah ketika memerintahkan ikuti aku umum, mencakup seluruh perkataan dan perbuatan zahir maupun batin. Maksimalkanlah, berusahalah untuk tetap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salafus saleh, sebagaimana diriwayatkan dari sebagian salafus saleh seperti Sufyan Ats-Tsauri, kalau saja menggaruk itu ada sunnahnya, mereka pasti akan menggaruk kepala sesuai dengan sunnah. Begitu perhatian mereka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja menggaruk kepala itu ada sunnahnya, tapi kan nggak ada. Tapi kalau seandainya ada, mereka akan ikuti caranya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Al-Hasan Al-Basri, "Za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah fabtalahum bihadhihi al-ayah." Sebagian orang mengaku mencintai Allah, lalu Allah uji mereka dengan ayat ini. Ayat yang memerintahkan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam At-Tahawi, "Wa la tathbutu qadamul Islam illa ala dhahri taslim wal istislam." Tidak akan tegak pondasi Islam kecuali ditegakkan di atas pondasi at-taslim wal istislam, patuh, tunduk, menerima setiap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minun. Fala wa rabbika la yu'minun. Maka demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman, tidak akan sempurna keimanan mereka hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka, hai Muhammad, menjadikanmu sebagai hakim, sebagai panutan, sebagai pemutus, sebagai penetap pedoman hidup. Fima syajara bainahum, dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Dengarkan wahai saudara-saudariku, ayat yang jelas, ayat yang tegas, yang mengatakan tidak sempurna, tidak dikatakan beriman, sampai Allah bersumpah dengan dirinya. Seseorang tidak dikatakan beriman sampai dia betul-betul pasrah menerima setiap keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kenapa ada sebagian dari kita yang meninggalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kata-kata gurunya, karena kata-kata ustadznya, karena dia membaca buku ini, itu dan segala macamnya, lalu dia berkata, ini tidak sesuai dengan apa yang saya baca, ini tidak sesuai dengan fitrah, ini tidak sesuai dengan keadaan, ini perlu direvisi, ini perlu ini, itu dan segala macamnya. Padahal hadis telah jelas, sahih, tegas. Tidak ada lagi ta'wil di sana. Hadis diriwayatkan Bukhari, Muslim dan imam-imam al-hadis lainnya, tetapi dia menolaknya karena hawa nafsunya. Apa kata Allah tabaraka wa taala? La yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Lalu dia menerima apa yang diputuskan oleh Rasulullah dan tidak ada ganjalan di dalam hatinya. Dia menerima dengan pasrah. Sebagian kita ketika dijelaskan kebenaran kepadanya, karena tidak ada lagi peluru, akhirnya dia berangguk-angguk. Ya, tetapi di hatinya kesal. Di hatinya tidak terima, mengganjal. Kalau saja dia masih memiliki peluru, dia akan tembakkan terus. Dia akan bantah terus perkataan Rasulullah SAW. Ketika tidak ada lagi yang bisa dikatakan, dadanya sesak, lisannya mengucapkan, ya, kalau gitu ya. Tetapi hatinya ada ganjalan. Tidak akan tegak Islam. Tidak akan tegak Islam di diri kita kecuali kita bangun, kita tegakkan di atas pondasi at-taslim wal istislam, menerima dengan pasrah penuh, menerima dengan lapang dada setiap keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia bukti syahadat Muhammad Rasulullah. Berkata Ibnu Abil Aiz